إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذرياته أجمعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحباب سيد الإمام أبي يزيد البستاني إلى روح قطب العالم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنيري سيد الشيخ محمد كشول المر بن ناجي اسم سيد الشيخ محمد أنعم شعر وخصوصا إلى سيد الإمام يحيى بن شورة النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وسيد الإمام شيخ أحمد بن حسين المعروف بأبي سجى وسيد الإمام شيخ إبراهيم البجوري سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيد الإمام سيد أحمد المرزوقي المالكي سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البندني ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روحي سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زيد بن عبد الغني البنيري إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فقه فتحul qarib wasaniha biwujudil jazam juzam boleh jazam boleh bizalin mu'jamatin wa huwa illatun yahmaru minha al-wudu summa yaswaddu summa yataqatta'u summa yatanassaru. Wasalisu yang ketiga wasalisu biwujudil barasi wa huwa bayadun fil jildi yazhibu bihi damal jildi wa man tahtahu minal lahm fakharajal bahaku wa ma yughayyiru jilda min ghairi izhabi damihi fala yasbutu bihil khiyar. Artinya
Wasaniha bermula yang keduanya biwujudil juzam atau jazam, dengan ada penyakit jazam atau juzam, bizalin mu'jamatin dengan huruf zal yang bertitik, wahwa dan bermula ia juzam ilatun penyakit, yahmaru minhal udhu merah dari sebab penyakit itu anggota, summa yaswadu kemudian hitam, summa yataqatta'u kemudian potong, summa yatanassaru kemudian terhambur. Wasalisu yang ketiga biwujudil barasi dengan adanya penyakit baras, wahwa baras bayadun fil jildi putih pada kulit, yuzhibu damal jildi yang menghilangkan darah kulit, wa ma tahtahu dan apa yang di dalam kulit, minal lahmi daripada daging. Fakharajal bahaku maka keluar dengan penyakit bahak, wahwa yaitu penyakit yughayyiru jilda yang merubah kulit min ghairi izhabi damihi tanpa menghilangkan darahnya. Fala yasbutu bihil khiyaru maka tidak sabit dengannya khiyar. Paham? Paham? Kada? Sudah didabit lah. Sudah. Jom. Paham jom. Kada paham. Rahmat. Kada paham. Jaga penjelasannya. Wasaniha bermula yang kedua daripada aib pernikahan. Aib dalam pernikahan ada 5. Yang pertama gila, yang kedua adalah biwujudil jusam, ada penyakit jusam, baik pihak laki-lakinya ataupun perempuannya punya penyakit jusam. Apa itu penyakit jusam? Bizalil mu'jamatin, dengan zal yang bertitik. Penyakit jusam itu wahwa illatun, yaitu penyakit yahmaru bihal udhu, merah sebab penyakit itu anggota, summa yaswadu kemudian hitam, summa yataqatta'u kemudian putus, summa yatanassaru kemudian terhambur. Maksudnya khiyar, hanya khiyar boleh kada jadi seandainya perempuannya punya penyakit ini, boleh dikembalikan ke orang tuanya. Seandainya laki-laki ini punya penyakit ini setelah pernikahan, maka si perempuan boleh mengadu ke keluarganya, meminta kepada keluarganya agar dia dilepaskan, yaitu orang yang punya penyakit jazam. Apa itu penyakit jazam? Penyakit jazam itu adalah merah-merah di awak, ini merah habang. Setelah habang berubah agak hitam, kadalawas pagat. Ini di sini habang, pagat, tahambur pupulan. Nah itu penyakit apa? Itu penyakit apa? Penyakit apa?
Kalau zaman dulu di David penyakitnya itu adalah lepra. Itu zaman dulu ngarannya penyakit lepra. Penyakit lepra ini menular. Penyakit lepra ini menular. Kena batis di tapak batis nih habang merah. Itu hirang ada lawas paget pacul pupul. Bahaya. Nah, apakah di daerah kita ada penyakit lepra sampai sekarang? Aku disuruh lagi melihat orang kena penyakit lepra ini. Cuma mulai bahari sudah belajar kitab, mulai kalimat jazam ini bahwa ajzamu ada belajar apa? Belajar syarah sitin sudah ada kalimatnya, yaitu orang yang mengucap di dalam hadisnya ada, dalam hadis nampak kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aktau. Dalam riwayat lain bahwa ajzamu. Lalu ajzamu itu ya jazam. Jazam itu maknanya potong. Nah, lalu banyak dalam kitab itu cerita penyakit jazam. Itu penyakit jazam. Penyakit jazam itu ya kayak itu tadi. Habang, nih habang kena sini Abang di anggota summa yaswadu berubah jadi hirang, lalu pagat. Nah, pagat ini bisa aja dipotong atau pacul seorang buruk. Nah, itu sekali lagi itu penyakit lepra. Lalu umpama apakah itu sama dengan penyakit diabetes yang disebut zaman sekarang ini dengan penyakit kencing manis? Karena kencing manis itu kayak itu habang babang hirang betis los pupul itu kencing manis. Apakah nangge itu boleh jadi? Umpama piklah ikam mengawini bini rupanya cantik memang, karena kamu nggak bisa melihat betisnya nggak bisa melihat, tangannya nggak bisa melihat. Kawin, begitu kawin malam pertama atau malam kedua kah ternyata nampak penyakit itu. Oh, ternyata dia punya penyakit itu tadi. Habang betisnya itu hirang, pina memburuk sudah. Ini bahaya. Boleh khiyar, boleh dia mengembalikan istri ini ke orang tuanya, kemudian dilepas, itu boleh. Kenapa? Karena itu bagian daripada aibun nikah, aib dalam pernikahan. Kemudian laki-lakinya gitu juga kawin dijodohkan, jadi kada tahu nang kaya apa, melihat rupanya aja, rupanya tampan, kemudian duitnya banyak, kawin. Setelah kawin ternyata setelah malam pertama atau malam kedua kelihatan penyakitnya. Si laki-laki ini mengidap penyakit jazam, batisnya dilandau habang kedalawa sirah, ini buruk. Ini ujar dokter dipotong sama ini. Nah, ya kan, aib nikah. Maka si bini-bininya ini boleh menyerahkan kepada keluarganya, minta lepas, minta cerai boleh, karena ini masuk dalam aib pernikahan. Paham? Nah, kemudian
Nang kita pahami lagi keluar dari aib nikah, kita sudah memahami bahwa dalam sunnatullah, arti sunnatullah itu sudah aturan Allah dalam kehidupan ini, yaitu likulli syai'in sabab. Setiap sesuatu itu pasti ada sebabnya. Orang sakit parut pasti ada sebabnya. Orang mati ada sebabnya. Apapun dalam kehidupan ini, likulli syai'in sababun. Setiap sesuatu pasti ada sebabnya. Nah, sekarang kita timbulkan pertanyaan. Penyakit jazam itu penyakit. Kita boleh mengatakan ma'asabakum min musibatin faminallah. Apapun musibah yang menimpa kamu itu dari Allah. Yalah. Lalu kita berkata, inilah sudah takdir Allah. Allah Ta'ala memberi penyakit nanggayin. Oke, itu keyakinan, itu keimanan. Tapi ada ayat lain Allah berfirman, ma'asabaka mim musibatin fabima kasabat aydikum. Itu ayatnya dia. Ma'asabaka mim musibatin, apapun yang menimpamu musibah atau sesuatu yang tidak menyenangkan diri, itu fabima kasabat aydikum, sebab olah usaha tanganmu sendiri. Apapun yang menimpamu tidak baik, itu akibat olah pekerjaanmu sendiri, bukan karena orang lain, tapi itulah hasil perbuatanmu sendiri. Berarti ada keyakinan yang disebut dengan hakikat, ada yang disebut sebab, yang disebut dengan syariat. Lalu kita hakikat paham bahwa apapun yang menimpa diri kita ataupun orang lain yang tidak nyaman, itu adalah dari Allah. Musibah dari Allah. Namun karena ayat tadi kita cari sebabnya. Tadi juga bahwa apapun musibah yang menimpamu itu karena sebab olah tanganmu sendiri. Nah, kita cari sebabnya. Kenapa orang itu sampai kena penyakit juzam? Atau kalau kita contohkan dulu, kenapa orang sampai kena penyakit kencing manis? Kenapa orang sampai kena penyakit gula darah? Kenapa orang kan sampai kena penyakit diabetes? Jawabannya karena terlalu banyak makan dan minuman yang mengandung karbohidrat. Nah, kada paham ikam rahmatai karbohidrat, karena suka memakan dan meminum makanan dan minuman yang mengandung gula yang sangat tinggi. Umpama ikam bila makan pagi nasi itu gula, kandungannya karbohidrat gula. Mana sudah nasi sepiring penuh, kemudian tehnya pakai teh gula, teh manis, manisnya liwar 3 sendok teh. Nah, nyaman makan. Kemudian kena tengah hari itu pulang, kena tengah hari itu pulang, malam-malam minum jus, malam-malam minum ekstra jus, gula lagi ekstra jus. Yakin kada sampai setahun bisa kena penyakit gula darah, kelebihan gula. Nah, itu salah satu sebab orang penyakit kencing manis, karena berlebihan memakan atau meminum minuman yang tinggi kandungan karbohidratnya atau tinggi kandungan gulanya. Tinggi kandungan gulanya. Makanya apabila kada ingin hendak atau kada mau ditimpa penyakit kencing manis, jangan suka meminum teh manis.
jangan suka memakan makanan atau meminum minuman yang terlalu bergula. Kenalah kencing manis. Kalau sudah kena kencing manis, ada penyakit kencing manis itu pikai dua macam. Ada kencing manis kering, ada kencing manis basah. Bila kencing manis basah itu luka buruk. Bila buruk ditatak. Aib. Lamun hanyar kawin, pikai hanyar kawin sebulan ditatak. Hanya kawin buruk aib nikah. Ayo nyaman lagi bisi laki nah dipotong ini ada kaum nimbaknya mula ya kan dari nah ini aib nikah atau bini nanti itu nyaman lah ada kawal sak anak mailai nah lah paham. Kemudian penyakit juzam, lepra. Apa sebabnya? Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengungkap salah satu penyebab orang penyakit juzam atau penyakit lepra itu adalah orang berhubungan intim atau melakukan hubungan badan suami istri atau bukan suami istri masih dalam keadaan haid walaupun sudah tidak keluar darah tetapi belum mandi. Umpama rahmat lah contoh ikam rahmatai bini lalu bini ikam haid 5 hari ini sudah bersih. Arti bersih itu sudah kada keluar darah lagi tetapi dia belum melaksanakan mandi haid, berarti belum suci tapi bahasanya tiis sudah. Lalu bahasa umumnya itu pikai lapangan sudah bersih. Ibarat pesawat tuh mendarat ke wajah, lapangan sudah tidak becek lagi, cuman permasalahannya belum mandi. Lalu ikam rahmatah melakukan hubungan badan atau jima atau hubungan intim dengan istri yang sudah tiis haid tapi belum mandi. Lalu ujar Imam Ghazali dia lakukan hal itu seandainya pada takdir itu menjadi anak, pada takdir itu menjadi anak, maka anaknya itu bisa mendapat penyakit juzam. Anaknya itu bisa mendapat penyakit juzam. Apa itu penyakit juzam? Penyakit juzam itu adalah penyakit kulit nang parah, tapi pada akhirnya merusak daging dan dipotong. Mula-mula penyakitnya itu adalah habang di kulit, habang. Lalu timbul hitam. Setelah hitam itu buruk timbul potong. Nah inilah yang disebut juzam. Maka dalam hukum fikih haram menjima atau bersetubuh atau berhubungan badan dengan istri yang masih dalam keadaan haid sekalipun sudah diis, tetap hukumnya kalau belum mandi tetap hukumnya haram. Satu sebabnya. Yang kedua, salah satu sebab yang mengakibatkan seseorang bisa kena penyakit juzam, penyakit kulit yang parah, atau bisa disebut dengan penyakit lepra adalah seseorang yang memotong kuku kemudian tidak dibersihkannya. Nah, begini di dalam hukum fikih, di dalam kitab fikih, memotong kuku itu hukumnya sunnah.
Kemudian sunat lagi memotong kuku dengan aturan yang sudah diatur oleh ulama fikih, baik menurut Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, yaitu cara memotong kuku itu ialah mulai telunjuk kanan, kemudian jari tengah, kemudian jari manis, berikut jari kelingkingan, ibu jari tinggal, ya kan? Ya, nah berikut nang dipotong kelingkingan, ya lah, kelingkingan kiri, kemudian jari manis yang dipotong pokoknya, jari tengah, kemudian jari telunjuk, kemudian ibu jari, baru yang terakhir ini. Itu caranya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam memotong kuku. Berikut, setelah selesai memotong kuku, di dalam fikih dianjurkan satu, kukunya itu ditanam di dalam tanah, atau bahasa kampung kita dipatak. Kenapa kukunya itu harus disunat dipatak? Kenapa? Karena menghindari daripada kejahatan orang-orang yang ingin berbuat jahat. Kenapa? Karena kuku ini mengatakan, kuku ini, potongan kuku ini itu bisa menjadi alat orang menyantet. Itu sekali lagi, potongan kuku itu bisa menjadi alat orang menyantet atau mengguna-guna, atau orang dalam kitab menyihir. Maka hendaklah potongan kuku nang kita potong itu ditanam ke dalam tanah. Nah, kalau kita merasa aman aja, sudah apa-apa. Tapi sebaiknya dipatak atau ditanam. Berikut, setelah memotong kuku dianjurkan, disunatkan dibasuh. Tangan kita ini dibasuh. Kalau kita memotong kuku dianjurkan, disunatkan tangan-tangan, dua belah tangan kita yang memotong kuku ini agar dibasuh. Sunat. Kenapa? Karena di dalam kitab Makarimul Akhlak, salah satu penyebab orang penyakit juzam adalah ketika orang memotong kuku tetapi tangan-tangannya ini kada dibersihkan, kada dibasuh, lalu ini bergaruk. Begaruk itu bisa mengakibatkan penyakit kulit yang parah. Penyakit kulit yang parah itu adalah penyakit juzam. Apa itu penyakit juzam? Penyakit juzam adalah penyakit kulit yang parah, kulitnya merah-merah, lalu berubah menjadi hitam, lalu buruk, akhirnya dipotong. Boleh jadi itu adalah penyakit lifrah. Maka berhati-hatilah kalau kita memotong kuku. Dibersihkan, dibasuh, kalau perlu pakai sabun, karena ini kotor, tangan-tangan kita ini kotor. Itu hanya dua sebab di antara sebab yang mengakibatkan penyakit juzam. Sudah paham, Rahmat? Nah, maka sekali lagi, kalau ada pengantin baru, baik pihak perempuannya, pihak laki-lakinya menemukan penyakit juzam ini pada pengantin istrinya, boleh dikembalikan kepada keluarganya. Kalau pihak laki-lakinya, maka boleh pihak perempuannya mengembalikan kepada keluarga laki-laki dengan diminta cerai. Karena itu bagian daripada aib pernikahan. Dua. Wasalisu, yang ketiga,
daripada aib pernikahan. Apabila ada aib itu, dia terserah mau dilanjutkan pernikahannya, mau dikembalikan ke orang tuanya dengan maksud dilepas, dipisah, yaitu biwujudil barasi, ada penyakit baras. Lakin baras bemasak itu lain. Ini baras bahasa kitab, penyakit baras. Apa itu penyakit baras? Penyakit baras itu adalah penyakit kulit. Wahwa bayadun fil jildi. Baras itu penyakit putih di kulit, yuzhibu damal jildi, yang menghilangkan darah kulit, wa ma tahtahu minal lahmi, dan apa di dalamnya daripada daging. Nah, gini aja nah. Penyakit baras itu penyakit awak bebalang-balang putih. Ini putih, betipak putih, di sini putih, kada berdarah lagi, kada kelihatan darah lagi, itu penyakit baras. Baguslah. Kalau bahasa orang Bahari ngarannya penyakit calak. Kamu nggak dibalik lain, calak mata itu lain. Kalau bahasa kitab itu penyakit baras. Kalau bahasa orang Bahari itu namanya penyakit celak. Bahasa Indonesia aku nggak tahu. Cuman bahasa Orayan, bahasa kampungnya, penyakit baras itu penyakit awak putih, bebalang putih-putih. Nah, sini putih, ini putih. Asal baik aja kan? Lain bawaan lahir lain bawaan lahir, asal bagusnya. Ini umpama aja lah, orang kawin dengan perempuan. Waduh, kadang kalau dikisah kayak kalau rupanya ya Allah jamil jiddan. Wah, orang jamilah. Jangan lakian tuh jamil jiddan, tampan benar. Ahsan jiddan. Kalau perempuannya jamilah jiddan. Oh, mabu asbat, cantik banget. Siapapun melihat akan terpesona. Kawin laki-laki ini kawin. Ini melihat rupa aja Pak. Di dalam Allah melihat. Udah kawan melihat. Makanya kita nih tatukar kucing dalam karung harus tahu juga. Inya kan boleh aja kawin itu melihat muka dan tapak tangan, tapi kan boleh melihat di awak ini boleh kalau. Nah, nang di awak ini ketahuan setelah malam pertama aja kawin lawan perempuan yang cantik kali sekira. Oh ya Allah, cantiknya bagaikan bidadari. Tapi begitu malam kawin, kadang-kadang ditutup-tutupi. Biniannya anak wajah lampu, oh kada bisa. Dia laki-lakinya, aku ingin melihat kecantikan rupa. Wah, lamun lampu dimati, kada kelihatan kecantikanmu. Ujar bini-bini, jangan biar aja bakal ada kena anak hirang jana lagi juga kada apa juga. Akhirnya blak dinyalakan lampu oleh lelaki, kelihatanlah awaknya belang-belang putih. Ya, kelihatan awak belang putih. Apa ini ngarannya? Aibun nikah, aib pernikahan. Nah, yang jalan lelaki ini ya makne. Ya apa nenek kancang sudah rupa bagus, tapi kulitnya punya penyakit baras, punya penyakit celak. Maka fikih hukum Islam mengatur itu khiyar. Arti khiyar boleh dilepas, boleh tidak, terserah dia. Karena ini aib pernikahan yang oleh hukum Islam dia boleh mengembalikan istri ini atau perempuan ini kepada keluarganya. Silakan. Jangan lagi kada sanggup aku kancang terus melihat bulikakan ke keluarganya, tapi tutupi aib orang. Jangan dikisah kemana-mana. Jangan dikisah kemana-mana. Sudah aib orang ditutupi. Jangan dikisah. Ikam melujur, ikam bongasnya bini.
Kenapa mati dilepas diantar ke orang tuanya, ada kawa itu habis jodoh kademun aib orang dibuka ikam nggak ada tahu bang ya apa jenang tahu apa ya awaknya jir bebalang putih-putih betipak-tipak oh jir orang itu penyakit celak ngarannya. Nah kalau bahasa kitab itu namanya penyakit baras. Rahmatullah itu penyakit baras, maka khiyar boleh dilepas, boleh kada. Ini nih apa yuk pikan makanya ada kawaile kayak apa yuk bibinian enggak? Ini umpamanya bibinian kawin, bibinian kawin lagian. Lah kawin lagian rupa tampan tapi begitu malam-malam pertama pacul baju pas awaknya bawa penyakit celak maka ya apa ya terserah hendak dibolehkan ke keluarga laki-laki minta cerai boleh, hendak diterasakan boleh, ujar jarinya biar secelak-celaknya itu tadi bapak terusan tapi jangan mengeluh. Cuma hukum fikih memperbolehkan, silahkan kalau hendak mengembalikan ke orang tuanya. Lagi kenapa? Karena dia mengidap penyakit kulit yang bernama baras atau bahasa kampungnya adalah penyakit celak. Bahasa Indonesia harus tahu penyakit apa ngarannya. Apa sebabnya? Nah, kenapa? Karena kita tadi memahami likulli syai'in sababun. Setiap sesuatu pasti ada sebabnya. Nah sebabnya oleh Imam Al-Ghazali kurang lebih kayak tadi. Kurang lebih adalah sebabnya itu seseorang berhubungan intim dengan perempuan itu apakah istrinya di saat haid atau haidnya itu sudah tiis, sudah kada keluar darah lagi tapi belum mandi, lalu dia melakukan hubungan intim, maka apabila hubungan intim itu menjadi anak, kemungkinan besar akan mengidap penyakit jazam atau penyakit baras, penyakit celak. Na'udzubillah min dzalik. Makanya bahari, orang bahari itu pekai apabila bini haid basing guring. Wahjurunna fil madaji', jauhkanlah perempuan yang haid itu dari tempat tidurmu kalau engkau kada tahan. Seandainya engkau tidak tahan lalu melakukan hubungan intim sedangkan istri dalam keadaan haid, lalu kainanya itu ada anak, ada kemungkinan besar anaknya kena penyakit celak. Pasti bukan pasti itu milik Allah, makanya kemungkinan besar kalau dihindari. Makanya hukum fikih berhubungan intim lawan istri ketika haid haram, sekalipun sudah darahnya sudah tidak keluar lagi, sudah bersih tetapi belum mandi, hindari berhubungan badan. Paham bek? Nah, guys. Penyakit baras ini kada mesti mulai wayah ini, bisa aja sudah tua imba tuha bebalang awak lagi anong kada. Iya, berarti dia melakukan kesalahan sebab yang mengakibatkan penyakit celak tadi. Na'udzubillah. Salah satu doa yang harus diamalkan, supaya jangan sampai kena penyakit lipra, jazam dan baras itu adalah doa yang disebut dengan doa Ar-Rihul Ahmar.
Ar-Rihul Ahmar. Maka doa yang disebut dengan doa Ar-Rihul Ahmar itu adalah doa supaya jangan kena penyakit stroke, jangan kena penyakit lepra, jangan kena penyakit baras, dan jangan kena penyakit-penyakit yang parah yang membuat seseorang itu kehilangan kehormatan, yang membuat seseorang malu, yang membuat seseorang supan kada percaya diri lagi. Nah, doa Ar-Rihul Ahmarnya sudah dibagi. Anda lebih adalah doa. Masyaallah, adalah doa. Ada dibaca aja seminggu sekali dibaca doa Rihul Ahmar itu. Supaya apa? Supaya terhindar, supaya jangan sampai stroke, jangan sampai kena penyakit-penyakit yang parah itu. Di samping kita menjauhi penyebab-penyebab yang menimbulkan penyakit itu. Salah satunya adalah menjauhi makan dan minuman yang banyak mengandung karbohidrat atau makanan yang terlalu manis gula. Habis tinggal rahmatnya baca aja Rihul Ahmar seminggu sekali, cukup. Seminggu sekali baca doa Rihul Ahmar. Apalagi hari-hari, sehari sekali, makin bagus. Fakharajal bahaku, keluar masalah dengan penyakit bahak. Kalau penyakit bahak ini bukan aib nikah. Apa itu penyakit bahak? Penyakit bahak itu adalah mayugayyirul jilda, penyakit yang merubah kulit juga. Kulit bisa aja sangkade, bisa aja panau, tapi ada apa-apanya tuh, kadang menghilangkan darah. Kawan jadi ubat di panau aja, bahir bini gua panau aja, ubat ada apa juga, itu lain aib nikah itu. Nah, kadang menghilangkan darahnya, artinya ada harapan baik. Kalau calak ini, kayak kadang diobati lagi. Nah, kalau nya pano, mbah ya biar 7.000 mas tapi pano aja. Kada apa-apa, ubat baik kalau panak. Nah, bila kata ubat kampung, linggang. Bila kata ubat kampung lagi, minum nambah belerang. Nah, itu obatnya. Atau mandi berendam di banyu nang panas tapi mengandung belerang. Nah, ada jurang-jurang. Nah, dipakai dia apa tuh? Kalau panas ya. Itu panas alam, ya jangan-jangan kandungannya belerang. Bila kandungannya belerang, bagus mandi. Orang gatal-gatal bagus menghilangkan penyakit kulit. Jadi bila ada orang kena ada banyu panas ya. Mau panas, bagus sih kamu guys. Biasanya itu ada kandungan belerangnya. Kamu tahu belerang? Lain, belerang korek kaki itu lain. Itu belerang itu, ya belerang lah bahasa Indonesia. Bila itu panas banyu panas tuh, makanya nyaman mandi banyu panas alam, dan itu orang gatal pano apa badan di banyu belerang itu tuh lakas ambeh itu. Biar apa aja biar panaunya jadi udik. Nah, karena itu bukan aib nikah kawan diobati. Pala yasbutu bihil khiyaru. Habis kemudian ya rabi'u yang keempat daripada aib nikah ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Baca Rizwan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salliha bihi jazami bihi wa jamatun wa wa ala rahma wa innaha wa
يسود ثم يتقطع ثم يتمكن وسلس بوجوه البراصي وهو بيض في الجلد ولم يمضي وما تدخل اللحم فخرج الحق وهو غير الدم غير هذا الدم ولا يثبت به الخيار. Baca Zaid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sani habi wajhi jadami bidalin mujamatin wa khairatun yahmaru minhal uduhu thumma yaswaddu thumma yataqatta'u thumma yatanasaru asali subu wajil barasi wa huwa bayan bijildi yuzhibu damma jildi wa ma tahtahu min al-lahmi faqarajal bahaqu wa huwa ma yughayyiru jilda min ghairi idhabi damihi bala yahtitu bihi al-khiyaru. Al-Fatihah ila Allah.